Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 26 Januari 2024. Sehari setelah kemarin kita merayakan bertobatnya Rasul Paulus. Hari ini kita merayakan teman-teman yang mengiringi karya pelayanan Rasul Paulus. Siapa saja mereka yang kita peringati? Hari ini adalah peringatan wajib Santo Timotius dan Santo Titus Uskup. Timotius lahir di Listra dari pasangan berkebudayaan campur. Mamanya bernama Eunike, seorang Yahudi, dan ayahnya adalah seorang Yunani. Ketika Paulus datang ke Listra, Timotius, Eunike, serta neneknya yang bernama Lois dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Dalam perjanjian baru dikisahkan bahwa Timotius mewartakan Injil bersama dengan Paulus. Timotius berakar kata Yunani Timotheos yang berarti pujilah Tuhan atau muliakanlah Tuhan. Bersama dengan Paulus, Timotius mewartakan Injil ke beberapa daerah. Timotius disebut sebagai penerima 2 surat dari Rasul Paulus, yaitu surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius. Timotius diangkat menjadi uskup di Efesus pada abad pertama dan ia meninggal sekitar tahun 97 Masehi sebagai martir. Santo Titus berasal dari Antioquia. Ia adalah rekan kerja Rasul Paulus. Titus seorang Yunani yang menjadi pengikut Kristus. Arti nama Titus dari kata Latin Tatius yang berarti yang besar, penengah, dan murah hati. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa Titus adalah rekan sekerjanya demi mereka. Titus adalah murid Paulus yang murah hati dan giat. Maka kepadanya Rasul Paulus memberikan banyak misi untuk mewartakan Injil. Ia diutus ke Korintus untuk membantu mengumpulkan sumbangan bagi orang-orang Kristen di Yudea yang berkekurangan. Titus diangkat sebagai uskup di Pulau Kreta hingga akhir hayat hidupnya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan jangan memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ. Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya teringat sekali akan kisah penciptaan ketika Tuhan menciptakan Hawa. Dikatakan, tidak baik manusia seorang diri saja, maka diciptakanlah Hawa sebagai penolong sepadan untuk menjadi partner, sahabat seperjalanan, dan teman hidup. Demikian juga kisah tentang Nabi Nuh, bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa semua makhluk hidup secara berpasang-pasangan. Terus, kalau saya bagaimana? Jangan khawatir, karena Allah memberikan komunitas bagi mereka yang memberikan hidup bagi Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perutusan 70 murid yang diutus berdua-dua. Mengapa berdua? Inilah komunitas, partner, tim, teman seperjalanan dalam perutusan. Pelayanan bukan perutusan untuk menjadi seorang single fighter, bukan perutusan untuk menjadi seorang Superman ataupun Wonder Woman, tetapi menjadi komunitas, yakni super team, wonder team. Inilah perutusan berdua-dua dalam mewartakan Injil, agar kabar sukacita semakin tersiarkan, agar karya pelayanan dapat saling melengkapi, dapat saling memperkaya dan saling mengisi. Yesus menghendaki sejak semula pelayanan bukan one man show. Ia memperingatkan para muridnya bahwa mereka diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tentu maknanya bukan cari perkara sendiri dan hendak mati konyol menyerahkan diri, bukan. Arti perutusan ini ingin mengajak para murid untuk saling mendukung satu sama lain dan mengandalkan Allah sepenuhnya dalam perutusan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita berkat anugerah baptisan diutus pula untuk mewartakan kasih Tuhan. Yesus memberikan teladan istimewa untuk mempercayakan tugas perutusan kepada para muridnya. Jangan pernah kita merasa semua dapat gua kerjain sendiri, semua dapat aku pikul sendiri, semua dapat aku tanggung sendiri. Jangan seperti itu. Kita punya komunitas, kita punya teman, kita punya sahabat, kita juga punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan ragu untuk mewartakan kebaikan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.